Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man yuti'hu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, santriwati, generasi emas, generasi bangsa, hadirin wal hadirat, kawan penghuni surga. Jumpa kita kali ini izinkan kami menyampaikan syarahan singkat dan sederhana, namun insya Allah nuansanya laksana kilauan bulan purnama. Syarahan singkat yang berjudul Keimanan dan Ketakwaan adalah perisai kehidupan. Namun sebelum jauh kita beranjak untuk mengupas masalah di atas, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 138 sampai 139 yang menjadi rujukan kita kali ini. Mari kita simak. Terjemahan surat Al-Imran ayat 138 sampai 139. Hamba berlindung di bawah naungan Allah dari godaan setan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah
dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut mufasir ternama Maulana Syekh Jalaluddin Asy'ari dalam tafsirnya Al-Jalalain mensyarahkan makna hada pada awal ayat di atas ialah Al-Quranul Karim. Selanjutnya bayanul linnas bermakna kulluhum, artinya keterangan yang jelas bagi manusia seluruhnya. Sementara wa'udan adalah petunjuk minal dhalalah, dari kesesatan. Kemudian wa mau'izatul lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni minhum, di antara manusia itu sendiri. Maka dapat dipahami bahwa Al-Quran ini menjadi penerang manusia dan petunjuk dari kesesatan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu pada akhir ayat tersebut Allah menyindir dengan kalimat in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa sudah pasti diberikan derajat yang tinggi serta kemuliaan di sisi Allah dan dijamin akan mendapatkan keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut catatan CNBC Indonesia, pada tahun 2024 tercatat bahwa tahun 2024 sebagai salah satu tahun yang paling meninggalkan jejak buruk dalam sejarah bencana alam di seluruh dunia, dari badai dahsyat hingga gelombang panas ekstrim. Badai Helen di Amerika Serikat, Gempa tropis di Filipina, tanah longsor di Papua Nugini, dan gempa bumi besar di negeri Jepang. Semua bencana alam tersebut telah menelan korban yang tidak sedikit, baik korban jiwa maupun harta. Begitu pula dalam catatan data BNPB pada tanggal 22 April 2025, secara kumulatif selama bulan Maret 2025 telah terjadi 261 kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Kejadian bencana yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan banjir 189 kejadian, cuaca ekstrim 45 kejadian, tanah longsor 17 kejadian. Semua bencana di atas telah menelan korban yang tidak sedikit, baik korban jiwa maupun harta. Lalu, langkah terbaik untuk menyikapi masalah di atas ialah mengevaluasi diri dengan merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Mari kita simak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum
sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, sekiranya penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah berjanji sebagaimana penegasannya pada kalimat wa fatahna alaihim dalam ilmu nahu. Pada penggalan kalimat di atas, Allah menggunakan harful taukid, yakni harful lam, yang bermakna janji dan ketegasan Allah, yang artinya Allah berjanji dengan menegaskan dan bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, pasti akan terjadi. Maka dapat diartikan pada kalimat la fatahna alaihim, yakni Allah akan benar-benar menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah dari bumi, dengan syarat beriman dan bertakwa. Apabila penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, mustahil akan terjadi gempa bumi, Mustahil akan terjadi cuaca ekstrim, mustahil akan terjadi tanah longsor. dan apabila penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, mustahil Allah akan menurunkan bencana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka izinkan kami berpesan untuk saya, Anda dan semua generasi muda, hiduplah di dalam dunia laksana ikan di dalam air. Walaupun airnya asin, tetapi sang ikan tetap tawar. Menjaga diri agar tetap tawar. Walau menghadapi 1000 penghalang, berjuta rintangan, semangatmu pantang menyerah. Walau dilanda berbagai musibah, imanmu tak pernah goyah. Sudah barang tentu hadirin, keimanan dan ketakwaan adalah fondasi sekaligus perisai dalam menghadapi kehidupan. Dan pedoman itu adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Imam Ali sebagai hadis yang marfu. Al-Quran huwa hablullahil matin wa siratul mustaqim. Al-Quran itu tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk yang nyata. Dan yang kedua, keimanan dan ketakwaan adalah fondasi dalam menghadapi kehidupan dan perisai dalam menghadapi rintangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi